Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku. Ketemu kembali kita ya, membahas sesuatu hal yang sangat penting sekali, yang sangat dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang ada di luar pulau ya. Jadi yang di Pulau Jawa juga sangat banyak yang bertanya, tapi kebanyakan ini setelah saya hitung tadi itu lewat WA, terbanyak itu dari Pulau Sumatera kayaknya. Gitu. Apa yang mau kita bahas ini mani, sperma. Ya, mani gajah. Tuh. Ya, mani gajah. Ini mani gajah itu sangat melegenda dari dulu ya. Cerita mani gajah itu dibilang keren ya, memang sangat keren. Keren gitu aja. Mani gajah, katanya untuk apa mani gajah itu? Pelet, untuk pelaris. Yang sudah digunakan untuk pelet tidak boleh digunakan untuk pelaris, nggak bisa. Yang digunakan untuk pelaris tidak boleh digunakan untuk pelet. Itu sudah aturan daripada pengguna mani gajahan gitu. Mani gajah yang asli seperti apa? Dia itu seperti kayak nasi kering itu. Asli yang nempel itu kayak nasi kering, bukan yang seperti batu ya. Seperti batu banyak. Itu namanya bukan mani gajah tapi batu gajah. Ya, batu gajah. Tuh. Ya, kalau batu gajah itu ya ada gajah di balik batu itu loh. Ya, seperti itu. Kalau udang di balik remeyek. Itu ya apa ya? Kalau orang Rembang kumpi namanya. Itu seperti itu. Kok sampai orang-orang mengejar seperti itu dari banyak aliran, untuk apa sebenarnya? Ya, itu tadi. Memang sampai seberapa hebatnya, kualitasnya kok sampai diburu dengan harga-harga yang mahal seperti itu? Bagus. Suatu contoh, andai kata kamu kenal seorang andai kata kamu adalah seorang gadis kenal seorang cowok, kena mani gajah yang asli aja sih. Ajak salaman di toel, ajak bicara, kamu ajak apa dia mau, bahasanya seperti itu ya. Aduh. Nah, terus lagi kalau kamu seorang cowok, ada cewek toel pakai itu, pakai jabat tangan atau apa gitu, yang terjadi apa? Wah, kamu tuh nggak izin, tiba-tiba nyelonong aja, nyium apanya gitu, bukan ditampar tapi dibalas dengan ciuman juga. Loh, itu terjadi hal semacam itu. Kok aku punya ini kok nggak ada kasihannya? Kamu batu aja yang kamu pakai, batu gajah. Kaset dari mana kan? Dari mana? Tuh. Kamu tanya, cukup dia pernah pakai seperti itu? Pernah. Gak pernah ya gak cerita kan? Itu saya tuh banyak penasarannya gitu loh. Masa iya gitu kan? Iya. Dulu bukan sekarang. Dulu waktu muda. Kalau gak sekarang kan sudah usia sudah lumayan. Dibilang muda ya enggak muda juga ya, tanggung tuh ya. Dulur, untuk mani gajah kan ada yang tanya bagaimana cara mengaktifkannya, membangkitkannya, cara pemakaiannya. Dijawab semua, nanti saya jawab. Versi apa? Versi saya tuh ya. Saya punya versi itu karena saya juga punya banyak pengalaman tentang mani gajah, makanya saya punya versi sendiri. Ini dari orang suku ini dari saudara yang sana pedalaman ini semua kita satukan, jadilah sebuah ilmu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, gitu ya. Tuh, mani gajah punya ya, hebat. Nggak usah bilang wah Joko Dayu sok laris aja gitu. Nggak usah bilang gitu. Oh ya pernah payu tenan, mice. Itu nek bilang gitu, masa orang seperti ini nggak laku dulunya, ya nggak mungkin kan gitu, maksudnya seperti itu. Ini tentang mani gajah ini. Kalau kamu mau keluar ya, oleskan di kening kamu. Nah, tuh kalau kamu ingin dipandang orang tanpa kamu memandang dia, seperti itu. Kalau kamu ingin
berbicara itu istilahnya kok kamu agak menggemaskan gitu ya, agak menggemaskan gitu. Bibir tapi bawah dikit sampai dagu, gini ya, tuh seperti itu. Kalau kamu ingin melihat orang dan orang itu suka dengan kamu, oleskan di kedua kelopak mata kamu. Itu caranya ya. Yang dipakai apa? Mereka aja masukkan ke sini bukan, itu kan pakai minyak kelapa ya, minyak kelapa yang ampuh ada, itu yang biasanya cuman buah cuman satu, arahnya ke timur itu sana ya, arahnya ke timur agak ke utara sana gitu, timur agak ke utara, jadi timur agak ke utara. Ngambilnya nggak boleh dijatuhin, dibawa dari atas itu dibawa ya, turun itu sambil bawa ini dari pohon ke bawa kelapa, nggak boleh dijatuhkan, hilang khasiatnya. Seperti itu terbaik. Versi auran yang penting minyak kelapa, anggap saja itu kodanya nggak tahu kan, pura-pura nggak tahu, sebelum kurang ngerti bisa tapi kualitas di bawahnya itu tetap bisa. Untuk mengaktifkannya nanti bentar dulu. Kita cerita dulu tentang mani gajah ini. Kenapa mani gajah itu bisa sekuat itu, sebaik itu, sehebat itu ya. Kita itu bicara kira-kira gajah itu kalau hamil itu berapa lama? Hewan besar yang hamilnya paling lama adalah gajah, nomor 1 dari situ. Kok maninya yang dipakai, spermanya yang dipakai? Kenapa nggak kencingnya atau apa? Ini tak ceritakan. Mani itu tercipta dari mana? Kok bisa tercipta, bisa muncul dari mana kira-kira? Itu loh. Adanya sebuah birahi keinginan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, sampai di ubun-ubun sini, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun ya. Tentunya meninggalkan sebuah aura juga. Auranya apa? Aura birahi. Aura yang tercipta adalah aura birahi. Jadi orang yang kita kenal nanti tiba-tiba kita olesin, kita ajak omong, nanti dia itu kita pegang, kita apa sudah birahi seperti itu. Seperti itu. Wah, memuncak di ubun-ubun sini. Rasanya seperti apa? Kurang tahu saya itu. Cari tahu sendiri besok. Ya. Tuh. Aura birahi dari perempuan betina ya. Betinanya gajah sama jantannya gajah ini sangat luar biasa, memadu kasih, ini saling terhubung ya, saling terhubung. Dan kekuatan birahi daripada gajah ini sangat luar biasa, di luar batas. Bisa dikatakan ratusan kali lipat daripada manusia atau hewan-hewan yang lain. Hebat sekali kekuatan birahinya. Dan yang kedua, punya birahi seperti itu tuh apa hewan itu? Yang birahinya sangat kuat sekali, ular. Hebat, ular itu birahinya hebat sekali. Makanya kalau kamu ketemu ular kok sedang kawin, lempar kain, nanti di kain itu barunya apanya itu maninya, wah hebat. Itu sampai dia itu kawin di duri-duri ya, lubang semua badannya karena duri, nggak dirasakan karena birahi yang memuja, nikmat itu tadi ya. Tuh saya kasih tahu saudara-saudara, ini beneran. Itu kenapa kekuatan birahi seperti itu bisa menular kepada pemakainya, pemakai spermanya. Kenapa bisa? Kita kan yang pernah belajar ya tentang rasa karsa, cipta, rasa dan karsa ya. Cipta, rasa dan karsa, atau lebih enaknya ya kita sebut itu pemikiran, keyakinan dan kesadaran. Kita berpikir ya, kita berpikir itu berpikir sebuah apa ya, saya ingin ini, itu saya ingin punya ini, kita yakini dengan hati kita ya.
dengan sebuah keyakinan dan keyakinan serta ini tadi apa? Pemikiran serta keyakinan ini kita ikat dengan sebuah kesadaran. Penggembalanya itu kesadaran ini. Maka yang kita inginkan semua itu terwujud. Seperti itu ya cita rasa dan saya seperti itu juga, maksudnya seperti itu ya. Seperti itu dulur-dulur. Nah, kalau kita punya pemikiran yang luas, punya pemikiran yang optimis, ya, kita selalu optimis. Orang di dekat kita saja itu sudah senang. Orang kena amarah kita tadi itu. Kita ngomong apa? Bahkan dia datang ke kita belum ngomong sama kita, dia lihat kita ngomong sama kita itu udah bahagia. Karena orang bahagia dari kita. Beda dengan orang yang pemikiran selalu pesimis. Baru kumpul saja sebentar, itu orang ikut susah. Itu loh. Datang itu ikut susah, bukan ikut senang. Itu terjadi karena apa? Auranya tadi itu yang membaur gitu. Baur membaur dari satu, itu ya. Tuh. Wah, sok pakar ya Cekedei. Ini saya itu bukan pakar. Pakar susuk bukan, pakar gembleng bukan. Pakar pengasih bukan. Loh, saya itu ya penikmat seperti ini. Penikmat mau menikmati harus berani menjalani kan gitu kan. Cara menikmati bagaimana ya dijalani dulu dengan kita dengan apa kalau saya kan seperti itu. Penikmat saya itu bukan seorang pakar itu ya. Enggak usah salah sangka. Jadi jauh-jauh pada datang ke sini, wah mau minta susu, mau minta ini itu, wah hebat. Berarti sudah ada kepercayaan gitu. Asal percaya boleh ya, tapi logika dipakai dulu. Benar-benar ada apa enggak gitu kan. Jangan langsung percaya aja. Saya tuh nggak suka loh lihat orang yang langsung percaya ada apa langsung percaya, itu nggak suka. Malah nggak suka saya itu seperti itu. Akhirnya apa? Belum tahu saya ini itu walah sudah memuja saya ini wah. Malah saya takut nantinya. Itu. Akhirnya mau berhenti tirakat pun nggak berani ya gara-gara banyaknya orang-orang yang salah penilaian itu tadi. Oh Cekedei ini bisa ini itulah yang buat saya itu nanti malah takut untuk berhenti belajar. Ya betul. Mani gajah yang kita ceritakan ini ya. Jangan membayangkan yang enggak. Gitu. Mani gajah itu memang seperti itu. Andai kata dunia belum semodern ini ya, zaman kemarin itu kita naik bus ya kemana gitu, ada orang di bus kok kayaknya cantik itu, kita lewat aja sambil apa kayak tangan kita kayak itu seolah-olah apa ya nyentuh tangan dia atau apa, tapi secara nggak sengaja sambil lewat gitu loh. Itu aja orang yang di depan apa bangku sana depan itu, kita di belakang bisa ikut ke belakang. Ini kalau yang asli. Tapi seperti itu tadi yang saya sebutkan. Kalau sudah pernah kamu taruh di toko dan diniatkan untuk pelarisan, tidak bisa kamu gunakan lagi untuk memelet orang. Begitu juga yang pernah kamu gunakan untuk memelet orang tidak bisa digunakan untuk pelarisan. Itu sudah karakter daripada mani gajah. Nah, kalau nanti ada orang cari, mani gajah dua alam. Ini itu, wah itu bohong ya. Orang-orang kayak gitu cuma cari apa sih? Cari makan. Usah kayak gitu. Ini mani gajah laku sekian miliar ini. Kalau dua alam ini bisa digerakkan dari ini kayu ini dalam, yang satu di ini luar bisa bergerak. Itu semua mainan. Saya waktu SMP sudah main kayak gitu sama teman-teman. Jadi nggak usah kaget. Gak usah, kalau punya ya pakai sendiri gitu aja ya. Tuh ini gajah. Hasil karya dari pemikiran yang baik akan timbul juga cahaya kebaikan ya. Dan saya kasih tahu kepada saudara ya, keberhasilan kita di saat ini ya, keberhasilan di saat ini adalah hasil daripada pemikiran kita di masa lalu, itu ya, seperti itu. Dan kegagalan
kita saat ini itu juga hasil dari pemikiran yang pesimis kita yang kemarin-kemarin itu. Makanya jangan memelihara pemikiran-pemikiran pesimis gitu ya. Nggak usah menggebu-gebu, nggak usah terlalu bernafsu dalam melakukan sesuatu hal. Ilmu pun tidak suka kalau kamu melakukan seperti itu. Cobalah kamu duduk, pejamkan matamu, bayangkan apa niatmu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Ulangi 17 kali. Kamu sudah menemukan jawaban daripada apa yang kamu inginkan. Melet siapa itu kena apa enggak itu loh. Itu sudah bisa ditentukan dari situ itu. Bismillah lah, baru bismillah ini loh, kita itu sudah tahu hasilnya mau gimana, itu kita sudah paham sebenarnya. Kalau ahli-ahli ilmu itu nggak perlu ribet-ribet ya. Tuh, mani gajah, mani ular, ada duyung, ada apa, kita pelajari semua. Jadi kan nanti anak cucu kita, tetangga kita tanya, kita itu bisa menjawab. Kok kamu tahu itu dari mana? Joko Dayu gitu aja udah cukup ya. Wes gitu aja cukup. Gak usah tanya Joko Dayu tahu dari mana. Kepanjangan nanti, terlalu panjang. Bertele-tele tak ceritakan panjang lebar. Saya jalan kaki, jalan apa, nanti malah ribet, gak jadi belajar ya. Yang penting kan itu tadi, kalau pelet sampai pelet berahi itu mani gajah. Tapi mani gajah biasanya yang asli minyak pun tidak diberikan kepada orang-orang. Iya seperti itu prosesnya, disimpan sendiri. Nanti kalau ada yang minta itu diambilkan minyaknya 1 mili campur 100 mili atau 1 liter dibagi-bagikan. Kekuatannya menipis, kecil banget. Menipis. Itu pun kalau masih tipis, kalau nggak ada kan repot ya. Makanya nggak usah minta-minta, punya sendiri aja enak gitu loh. Tuh. Tentang mani gajah ini tadi, memang sangat, sebenarnya mani gajah itu memang sangat ekstrim. Itu gara-gara kekuatan ini loh, kekuatan batin bawah sadarnya ketika waktu itu menjalani itu, pemikiran itu diyakini dengan keyakinan kenikmatan yang luar biasa oleh si gajah betina dan jantan. Nah, dia itu meyakini seperti itu dengan sebuah kesadaran penuh, bukannya tidak sadar. Dengan sangat sadar sekali. Seperti di surga. Tuh. Kalaupun ada orang di sana yang pernah kena pelet mani gajah waktu saya muda, kena dari tangan saya, kok jatuh cinta sama saya dan saya tidak merespon, itu dosa saya. Ya sudahlah, saya istighfar aja, ya dimaafkan gitu aja, intinya minta dimaafkan kalau itu memang terjadi gitu loh. Seenggak-enggaknya kan mungkin pernah terjadi kan, entah beberapa kali aja, nggak banyak, mungkin ya di bawah 20 kali kan, biasanya seperti itu, nggak banyak-banyak. Tuh. Dipakai yang seperti ini. Kamu punya keberanian apa enggak gitu loh. Saya pakai ini kok enggak ada reaksinya itu kamu minta reaksi yang bagaimana ini loh. Orang kamu uras langsung meret-meret ke kamu gitu ya, terus langsung kayak wah mau terbang pergi ke kamu gitu ya. Sebenarnya kalau saya mengamati, ini hasil pengamatan saya yang sudah sangat mendalam sekali. Sebenarnya orang yang kena pelet itu ya, kalau kamu oles itu ke cewek, cowok gitu, ini loh, tidak usah kamu tuh menunggu dia itu reaksi kayak cacing kepanasan atau apa, itu nggak perlu sebenarnya itu. Sudah kamu kasih, sekarang ini yang dituntut ini satu. Kok saya gak ini pakai ini nggak ada reaksinya, kamu ini nggak bisa. Sekarang kamu nuntut minyak mani gajahnya, sekarang mani gajahnya ini yang menuntut kamu. Apa yang dituntut? Kira-kira kamu
kamu kan sudah ngoleskan ke dia. Kenapa kamu nggak berani nembak dia? Kenapa kamu nggak berani megang dia? Bahasanya kalau bahasa jeleknya ya, kurang apa kamu nggak berani? Apa ya? Sing elek, yang jelek. Kenapa karena kamu nggak berani nyosor dia ya? Sosor. Makanya ada bunga itu sosor bebek itu loh. Yang suka nyosor itu berarti bebek ya. Itu berani apa enggak? Kamu kok sudah menuntut mani gajah? Di sini berarti yang salah itu kamu, bukan mani gajahnya ya. Kalau kamu menggunakan ilmu yang ekstrim-ekstrim kok kamu memang nggak ada, berarti yang salah kamu bukan ilmunya. Nah, ketika kamu dituntut untuk mengeluarkan keberanianmu, ada di mana saat itu keberanianmu? Apakah keberanianmu cuma ada di angan-angan saja? Kalau keberanianmu cuma ada di angan-angan saja, berarti cintamu itu hanya di angan-angan saja, ya. Indah membayangkan, mencium pun di alamnya bayangan sana, ya, sambil melamun membayangkan nyium bebek, nyium apa gitu kan di sana. Itu cuma di alam bayangan. Ilmu itu jangan dituntut terus. Sekarang kalau ilmu ini sudah menuntut kamu, banyak ini sudah menuntut kamu seperti ini, mau jawab apa kamu? Berani seperti apa kamu? Menunjukkan seperti itu. Bukan mengajarkan, saya itu bukan mengajarkan untuk kamu berbuat senonoh kepada seseorang, bukan. Tapi sebuah pembuktian. Daripada kamu selalu menyalahkan ilmu, daripada kamu selalu menyalahkan piranti, mani gajah dan lain-lain, lebih baik sekarang raba dadamu. Tuh. Tuh. Halus atau kasar, atau ada yang menonjol. Diraba. Kalau menonjol, apa yang menonjol? Kalau kasar, kasar karena apa? Kalau halus, bisa halus karena apa? Itu karena pemikiran. Nah, yaitu ya. Tuh, sekarang cobalah kita jangan menyalahkan minyak seperti ini. Tuntutan dari minyak, dari ilmu untuk pelakunya, untuk pemakainya adalah ketika aku sudah bekerja, lalu di mana saat itu keberanianmu berada? Di mana? Apakah kamu itu hanya ingin dia yang langsung ngejar kamu, dia nyosor kamu? Seperti itu. Iya, kamu ingin yang seperti itu. Dia mana mungkin berani. Tuh. Dia nggak tahu apa yang kamu inginkan. Sedangkan kamu itu sudah tahu apa yang kamu inginkan dari dirimu sendiri. Keinginanmu apa? Memberi banyak kepada dia, memelihara dia agar dia jatuh cinta, jatuh hati. Seperti itulah bahasanya ya. Dekati. Kalau kamu memang laki-laki, bahasanya anak muda, dekati. Ngomong langsung. Yang paling jelek tapi jangan dilakukan, ya. Cium dia, kamu ditampar apa balas dicium. Itu yang perlu. Tuh. Kalau kamu sudah menggunakan mani gajah asli, ya, oleskan ke seseorang itu. Kamu mencium dia, kamu ditampar, nanti bilang sama saya, ya, ngomong sama saya. Tuh. Saya ini penikmat. Penikmat itu pelaku, ya. Melakukannya baru bisa menikmati. Seperti itu ya. Tuh. Tanpa melakukan bagaimana kita bisa menikmati? Tanpa menjalani bagaimana kita bisa menikmati? Kenyataan ini, kenyataan. Kenyataan. Saya itu juga pernah muda. Gitu loh, enggak selalu orang kok langsung ramah, langsung bijak seperti ya agak bijak seperti saat ini itu kan enggak juga kan. Melalui proses. Ya, proses. Anak muda, Pak. Cuman ngopi, main game. Anak muda macam apa? Ya anak muda sekali-kali nakal biar tahu rasanya nakal itu bagaimana. Jadi nanti ketika kita menjadi orang baik itu tidak menyia-nyiakan, tidak menjelek-jelekan orang yang pernah nakal. Kan? Ya seperti itu sedikit lah. Nah kalau dikit ngapa sih? Gak apa-apa. Tuh loh, laki-laki. Ya kan? Tuh. Apalagi rambutnya gondrong ini kan terkesan orang-orang agak yang apa ya istilahnya, ya agak nakal dikit gitu lah.
jadi ya agak nakal dikit gitu. Dia istilahnya walaupun tidak selalu bersorak-sorak di setiap kesenangannya, tapi dia sudah mewujudkan bagaimana ciri khas daripada kenakalan dia. Ya wis rambutnya panjang sedikit aja nggak apa-apa. Bukan setiap orang rambutnya panjang itu nakal. Bukan, saya nggak ngomong loh ya. Tapi yang suka rambut panjang gini yang punya nakal sedikit-sedikit kan gitu. Apalagi waktu muda kan nakal ya wajar. Yang penting nakal itu kita nggak merugikan negara kan, nggak merugikan lingkungan. Nakalnya seperti itu dikit. Waduh ada cewek, aku kok pengen coba lah diapakan, terus cium langsung. Kalau kamu ditampar ya rasakan saja gitu. Kalau tampar bilang sama saya, tapi nggak boleh ya, ini pelecehan seksual namanya. Aku bisa dipenjara, jangan dilakukan. Ini kan hanya sebuah contoh untuk meyakinkan saudara tentang mani gajah itu seperti itu. Lalu mani gajah pengaktifannya seperti apa? Pengaktifannya mau tahu ya? Nah, mani gajah itu masukkan dulu ke dalam minyak tadi yang saya sebutkan itu. Tuh, lama mani gajah itu aktifnya itu. Enggak langsung aktif itu enggak langsung bereaksi, enggak bisa. Tuh. Biarkan di dalam minyak. Usahakan selalu di tempat yang dingin atau di dalam kulkas ya. Tuh, di situ atau ruangan yang dingin AC. Nah, biar dia seperti itu. Biarkan 49 hari ya. Lalu doa apa yang dipakai? Tidak usah doa. Tapi usahakan selama 49 hari itu tidak kering. Tidak panas maksudnya ya. Ini jangan sampai panas. Suhu di lingkungan itu jangan sampai panas. Tuh. Kalau mau pakai ya seperti itu tadi ya, les untuk umum pelet, langsung aja apa gitu, deketin, ngomong atau nggak usah ngomong, bebas atau terserah kamu. Biasanya seperti itu, tapi saya nggak ngajarin ya ini. Saya nggak ngajarin, cuma mencontohkan saja. Tuh ya, dulur-dulur. Tuh. Ya kalau bicara seperti ini akhirnya kita itu dosa juga karena apa? Ingat sama mantan-mantan kita. Entah satu, entah dua, entah apa kan. Jadi ingat sama mantan kita, waduh, apa akhirnya nostalgia lagi dalam angan gitu. Itu yang terjadi. Aduh, makanya nggak usah dipanjang lebarkan, nanti pikirannya tak lama-kelamaan tambah ya nggak karu-karuan, bisa terbang melayang di alam angan. Begitu ya, dulur-dulur, sudah cukup pembelajaran ini, semoga berkah dan manfaat, dimengerti, bisa digunakan di semua kalangan ya. Saya cukup Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.